Halo pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya membuat video tutorial kembali karena merespon beberapa komentar mengenai pembuatan aplikasi kasir untuk apotek. Oleh karena itu, kali ini saya membuat video aplikasi untuk apotek. Aplikasinya sudah jadi, akan saya tunjukkan bagian-bagian dari aplikasi itu sendiri. Aplikasinya, hasil jadinya kira-kira seperti ini. Jadi untuk menu search dan menu itu kita sembunyikan. Semua tampilan kita taruh di tampilan menu, tampilan awal muka. Dan begitu aplikasi dibuka pertama, tampilan inilah yang muncul. Kemudian aplikasi ini juga menggunakan sistem login, menggunakan user login untuk membagi antara admin dan user. Oke, semisal kita masuk sebagai admin biar bisa melihat semua menu-menunya apa saja. Nah, menu-menunya ada itu tadi. Untuk masuk kita pakai menu login, kemudian ada menu produk, kemudian ada menu supplier, karena ini juga nanti akan menghitung profit, jadi harus ada pembelian. Tetapi kita tidak menggunakan sistem jual by customer, jadi langsung jualnya seperti di outlet, tidak perlu memasukkan customer. Kemudian user ini adalah istilahnya data karyawan dan sekaligus digunakan untuk dia menggunakan aplikasi ini. Kemudian ini adalah monitoringnya. Jadi ini untuk melihat progres dari bisnis, perbandingannya tahun ini dengan tahun lalu, karena ini datanya baru satu dan hanya tahun ini, maka tampilannya masih satu saja. Jika tahun sebelumnya sudah ada, maka di sini akan ada kontribusinya. Semisalnya 2019 itu kontribusinya berapa persen, atau dibikin value juga bisa, tergantung kebutuhan kita. Kemudian juga menggunakan kita melihat profit sampai saat ini itu per bulannya seperti apa. Jadi antara penjualan dan pembelian itu besar mana, kemudian dihitung berapa selisihnya, ketemu profit. Ini dalam bentuk tabel, ini dalam bentuk grafik. Kemudian ini untuk penjualannya sistemnya kayak gini, langsung aja. Jadi tidak ada customer di sini, hanya tanggal, kemudian totalnya, ya, usernya, dan di sini untuk memasukkan orderannya, produknya apa saja. Ini baru satu produk yang saya masukkan. Kemudian juga sudah disertai dengan stok. Jadi apabila stoknya kuantiti yang dijual melebihi stok, misalnya 81, maka tidak akan bisa melakukan transaksi. Artinya harus lebih kecil atau minimal sama dengan stok yang ada. Misalnya kita 80, kita save. Lalu kita lihat produknya. Stoknya nanti akan kosong. Stoknya sudah kosong. Tadi 80, terakhir stok 80, transaksi penjualan sebanyak 80, maka stoknya kosong.
Kemudian kita melakukan pembelian lagi, semisal karena pembelian harus ada nama suppliernya, kemudian nomor invoice-nya berapa. Jadi nanti kita bisa men-tracking tagihan kita seberapa. Kemudian foto invoice untuk dokumentasi. Kemudian jatuh tempo. Jatuh tempo ini kita hitung adalah 21 hari. Semisalnya biasanya distributor itu 30 hari. Sesuai tanggal kemarin order tanggal 16, jatuh temponya tanggal 16. Jadi kita sudah bisa mempersiapkan seminggu sebelumnya. Kemudian ini total. Kemudian produknya apa? Produknya bisa banyak karena ini baru satu produk yang kita masukkan. Di sini kita baru satu saja. Misalnya 100. Kita save. Kemudian kita save. Maka stok produknya akan bertambah lagi 100. Karena tadinya 0, kita belanja lagi 100. Oke, sudah. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, jadi ini gambaran dari aplikasinya. Lanjut kita menuju ke tabel-tabel apa saja sih yang ada di aplikasi ini. Yang pertama adalah tabel produk, tentu saja. Jadi produk hanya kode produk, nama produk, unit. Unit itu semisalnya blister atau tablet atau botol dan macam-macam unit obat ya, jenis-jenis obat. Kemudian harga, ini harga jualnya berapa, kemudian harga beli, ini penting karena kita juga mau menginput pembelian, dan ini nanti bisa harus diupdate terus. Biasanya yang sering diupdate tentu harga beli dan harga jual karena hampir setiap tahun naik untuk obat-obat. Kemudian supplier, karena kita membuat dalam bentuk ada stok, maka supplier harus dimasukkan. Setelah supplier, kita butuh yaitu penjualan. Penjualan kita hanya pakai kode penjualan, tanggal, tidak pakai customer. Jadi langsung totalnya berapa untuk kita bisa ngitung. Kemudian user, dan untuk bulan dan tahun kita pakai virtual column. Sama kayak stok, kita juga pakai virtual column biar lebih mudah. Kemudian ini detail dari penjualan. Jadi di sini juga harus ini harusnya penjualan, tapi kenapa di sini penjual? Takutnya nanti di sana tidak terbaca. Ini kita edit lagi penjualan. Isinya seperti ini, yaitu kode penjualan, kode produk, harga, kuantiti, dan subtotalnya. Kemudian untuk stok kita pakai virtual column juga. Kemudian untuk pembelian sama, cuman kalau pembelian harus ada suppliernya, maka ini nama adalah nama dari kita ambil, kita referensikan ke nama di sini, yaitu supplier. Kemudian tanggal, invoice, foto untuk dokumentasi, kemudian jatuh tempo. Misalnya tanggal 26, maka jatuh temponya kira-kira 21 hari itu bulan 10 tanggal 17. Seperti itu. Kemudian ini detail penjualan karena harus mungkin satu supplier itu
memiliki banyak produk yang diorder dalam satu faktur. Oleh karena itu kita menggunakan ini. Kemudian selanjutnya adalah user. User ini adalah data dari karyawan dan sekaligus untuk pendaftaran dia bisa login berdasarkan username tabel virtual yang kita buat di Upsheet dengan user setting, tabel user setting. Kemudian kita buat tabel bantu yang pertama, yaitu bulan. Ini lengkap saja, misalnya bulan Januari sampai Desember lengkap, ditulis lengkap versi bahasa Indonesia, karena di rumus di Upsheet-nya nanti kita akan mengkonversikan bulannya itu ke dalam bahasa Indonesia. Oke, tulis saja seperti ini. Ini bisa ditambah nanti, kita buat di sana bisa ditambah. Kemudian untuk tabel bantuan yang kedua yaitu menu. Menu itu yang pertama tadi kita lihat isinya seperti ini. Jadi isinya menu adalah nama-nama UX yang akan kita tampilkan pada tabel menu. Sedangkan nama adalah nama yang akan ditampilkan pada tabel menu. Jadi ini adalah nama UX-nya, ini adalah nama yang akan ditampilkan nanti. Kemudian level adalah untuk pembagian karena di user ini kita juga menggunakan level. Jadi kalau admin dia bisa akses apa saja, kemudian kalau asisten apoteker bisa apa, apoteker kasir bisa melakukan apa. Jadi kita bagi ini contoh aja, bisa dikembangkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Oke, selanjutnya kita menuju ke Upsheet editor. Bentuknya seperti ini. Yang pertama tentu kita konfigurasi dan memasukkan formula tiap-tiap kolom. Ini yang utama, produk. Untuk kode baik kode produk, kode supplier, kode penjualan, kode pembelian, semuanya pakai unique ID standarnya. Jadi nanti kalau memang ada kode, meskipun nggak saya videokan, itu memakai kode ini, unique ID. Kemudian di sini yang terpenting tentu ini setting tipe kolomnya, kode produknya tag, nama produknya tag, unitnya tag, harganya number, harga belinya juga number. Ini otomatisnya yang masuk ke sana yang tadi. Terus kemudian ini adalah tambahannya. Ini kita buat sendiri, jadi silahkan add virtual column. Kalau Anda bikin otomatis belum ada untuk stok, kita tambahin add virtual column, kita namain stok, tipenya number, kemudian rumusnya seperti ini. Jadi rumusnya adalah kita jumlahkan kuantiti yang ada di detail pembelian dengan syarat kode produknya sama dengan kode produk ini yang ada di tabel produk. Kemudian dikurangi dengan kuantiti produk yang ada di detail penjualan. Dengan syarat sama, kode produk yang ada di detail penjualan itu sama dengan kode produk yang di tabel produk ini. Oke, saya kira sudah cukup untuk rumus yang ini. Ini kedua-duanya otomatis, yang ini aja yang terpenting.
nanti muncul sendiri dan saya tidak memakainya. Kemudian supplier. Untuk supplier kita key-nya di nama, kemudian label. Jadi nanti tidak bisa ngentry dua distributor dengan nama yang sama. Kalau semisalnya beda area, silakan ditambahkan area. Semisalnya supplier A ada di kota B dan ada di kota D, dua-duanya ya tinggal dinamain saja, biar kita mempersingkat langkah. Kemudian alamat teks, phone, kemudian kontak person ini maksudnya biasanya yang rutin berkunjung atau supervisornya, atau kalau ada trouble apa bisa langsung dihubungi. Kemudian ini otomatisnya karena mereferensikan. Kemudian penjualan di sini untuk kode penjualan sama menggunakan unique ID, kemudian tipe tanggalnya date time, kemudian kita isi dengan today. Kemudian totalnya itu rumusnya seperti ini. Ya, sama. Jadi kayak kalau menghitung stok tadi, cuman di sini adalah yang dihitung subtotal bukan kuantiti, karena kita kan mau menghitung transaksi itu jadinya berapa, kan transaksinya kan mungkin lebih dari satu produk. Jadi produk A misalnya beli 5, kuantitinya 50.000, produk B kuantitinya 10, harga 5.000. Jadi di sini di total berdasarkan rumus ini. Oke, kemudian untuk user. Nah, ini sebelum ke sini saya mau menunjukkan, karena di sini menggunakan lookup menggunakan user setting. Saya mau menuju ke user setting dahulu. User setting adalah tabel virtual yang disediakan oleh Upsheet, yang kita bisa mengaktifkannya dengan show. Klik show, mana yang mau diklik. Saat ini kita hanya membutuhkan satu dulu, yaitu username. Kita show, kemudian jangan lupa karena ini untuk login, untuk kita menuju ke behavior, untuk reset on editnya diaktifin. Biasanya defaultnya tidak aktif, jadi silakan diaktifin agar nanti ketika logout tidak perlu menghapus nama yang ada. Kalau tidak reset on editnya tidak diaktifin, nanti kita tidak, ketika kita sekali input di perangkat itu, maka akan kelihatan terus, tidak akan terhapus. Itu adalah sifat dari tabel per user setting ini. Oke, kita menuju ke penjualan lagi tadi. Jadi kita pengen tahu user yang sedang input ini siapa. Jadi agar kelihatan nama karyawannya, maka kita lookup. Karena apa? Kita sudah punya modal user setting, username yang sudah kita aktifin tadi. Itu bisa kita gunakan untuk pencarian, karena itu masuk ke semua sistem yang ada di Upsheet. Semacam nilai yang sudah konstan gitu, kalau kita sudah dalam posisi login. Oke, jadi kita panggil namanya dari tabel user, dari kolom user. Kolom user ini nilainya kalau sama dengan ini, maka panggil ini. Analogi untuk lookupnya. Jadi ini harus sama dengan user setting. Kalau user setting sama dengan Sari, maka levelnya yang akan muncul adalah apoteker dan namanya Sari Dewi. Kalau misalnya yang login itu pakai ADM APT, maka yang nama yang akan muncul adalah Dewi Dewi. Oke, seperti itu.
Itu adalah pemahaman untuk lookup. Kemudian untuk bulan silahkan ditiru saja, kan yang jelas nama-nama di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei harus sama dengan yang di sini. Karena ini nanti kita buat rumus untuk menghitung pembelian maupun penjualan dan untuk menghitung profit. Oke. Jadi ubah atau ganti nilai bulan month dari tabel dari kolom tanggal. Jika nilainya 1 maka ubah jadi Januari, jika 2 Februari, 3 ubah jadi Maret, 4 ubah jadi April, sampai jadi November. Dan selain itu tentu 12 nilainya, karena month tidak mungkin selain 1 sampai 12. Jadi yang nilai selain 1, 2 sampai 11 itu Desember, atau nilai 12-nya Desember. Oke, itu untuk bulan. Kemudian untuk labelnya kasih di tahun, karena kita butuhkan untuk membuat tadi kontribusi antara tahun yang sebelumnya sama sesudahnya. Oke, untuk tahun rumusnya mudah saja, yaitu year ke kolom yang ada tanggalnya. Oke, sudah. Separatornya hilangin saja. Untuk kolom penjualan sudah, kita menuju ke kolom detail. Untuk kolom detail yang perlu diperhatikan adalah untuk kode detail silakan isi sama dengan yang lain, yaitu unique ID. Tapi untuk kode penjualan kita pilih tipenya ganti ref. Ganti ref, kemudian kita aktifin ini penjualan, dan kemudian kita checklist ini is part of. Kemudian untuk kode produk jangan sampai keliru, tipenya juga ref, kita refkan ke produk. Tidak usah di is part of sebenarnya, tapi ternyata muncul juga. Kemudian untuk harga jual ya, tadi yang nggak pakai beli. Kalau harga pembelian kan pakai harga beli, ini harga jual. Kalau kita sudah memiliki kode produk yang sudah direferensikan ke tabel produk, maka cukup menulis untuk memanggil harga. Kita tidak perlu menggunakan lookup, jadi cukup menggunakan seperti ini. Jadi kolom kode produk dot kolom harga. Kemudian quantity, kemudian kalau subtotal berarti harga kali quantity. Kemudian stoknya kita panggil dari yang tadi, dari produk. Kita referensikan kode produk stok. Oke. Kemudian untuk kuantitinya, karena kan tadi kita kalau misalnya stoknya sisa 80, tadi kita input 81 ada warning. Itu kita membuat validitasnya di sini. Jadi jika kuantitinya itu melebihi stok, maka akan ada warning. Tapi makanya di sini ditulis jika kuantiti harus lebih kecil atau sama dengan stok. Jika tidak, jika lebih besar dari stok, maka akan ada warning seperti ini. Oke. Saya kira udah jelas. Kemudian untuk ke pembelian. Untuk pembelian kita gunakan settingnya sama, kode pembeliannya pakai unique ID, kemudian untuk tanggalnya pakai date,
Untuk namanya adalah nama dari supplier, kita refkan ke tabel supplier. Kemudian invoice-nya berupa teks saja, fotonya image, kemudian jatuh temponya itu juga date, kita kasih inisial. Inisial artinya dia bisa diedit, jadi today plus 21. Kemudian totalnya adalah rumusnya seperti ini. Sum select TP, silahkan ikutin, logikanya sama. Jadi kita menseleksi dari tabel detail dari kolom subtotalnya jika kode pembeliannya sama dengan kode pembelian. Oke, sudah. Kemudian bulan sama dengan yang tadi, sama yang di penjualan, tidak usah saya sebutkan, copy paste aja juga nggak apa-apa. Kemudian tahun sama. Kemudian pengaturan user untuk user tipenya tag, semua tag, kemudian level silakan tulis enum sesuai dengan kebutuhannya, mau level apa saja yang mau ditampilkan. Kemudian font, alamat, saya kira nggak sulit untuk ini. Kemudian untuk menu tadi, karena menunya itu bisa bareng, misalnya menu penjualan yang bisa akses mungkin banyak selain kasir, apoteker, mungkin admin juga bisa gitu. Kemudian enumnya levelnya kita buat enum biar mudah memasukkannya. Kemudian selanjutnya bulan ini kita gunakan untuk menjembatani untuk menghitung berapa total penjualan tiap bulannya, dan ini adalah monitoring untuk tahun ini saja. Jadi makanya rumusnya ditambahi dengan N, yaitu sum select penjualan dari tabel penjualan kolom total dengan syarat tambahi N di sini karena syaratnya lebih dari 1, yaitu bulannya sama dengan bulan yang ada di tabel ini dan tahunnya sama dengan tahun ini. Silakan di copy, kemudian kita buat virtual kolom yang kedua. Copy paste yang tadi aja, hanya perbedaannya di sini saja. Jadi yang tadinya penjualan diganti dengan pembelian. Oke, sama ya. Kemudian untuk menghitung profit gampang, penjualannya berapa dikurangi dengan pembelian. Oke, yang saya note jika teman-teman melihat di sini, jika hijau ini artinya adalah virtual kolom, jika hitam itu adalah kolom yang ada di spreadsheet. Jadi ini kita buat virtual, kalau ini adalah yang ada di spreadsheet kita. Itu saja sudah. Kemudian kita menuju ke UX. Sebelum ke UX, kita menuju ke slice dulu. Kita perlu membuat menu slice karena kita menganut level-level tadi. Jadi menu tadi yang tampilannya seperti ini, jadi ini hanya bisa diakses, ini bisa diakses admin, ini admin, supplier diakses apoteker, kasir diakses penjualan, terusan ini kosong ini kita tampilkan di semua level. Oleh kata itu rumusnya ada 2,
dan pakainya OR. Jadi tampilkan jika levelnya adalah level yang kita ambil nilainya dengan user setting. Kan kita masuk menggunakan username. Username itu kita samakan dengan username yang kita pakai untuk mendaftar atau yang didaftarkan sama admin. Nah, ketika masuk kita panggil dia levelnya apa, kita samain. Jika levelnya sama, tampilkan. Kemudian juga menampilkan jika levelnya kosong. Selain sesuai dengan levelnya, yang kosong juga otomatis ditampilkan. Jadi siapapun tanpa login juga bisa melihat. Oke, itu slice-nya hanya satu aja. Nanti dikembangkan sendiri aplikasinya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kemudian kita ke UX. UX saya lebih suka yang kita tampilkan semua di menu tadi ditaruh di menu. Di UX menu sini kita tampilkan semua. Nah, ini adalah menu. Yang perlu saya tunjukkan di sini adalah pilih yang tadi kita slice, yaitu menu slice. Kemudian di sini kita pilih tipe card, misalnya jika ingin sama dengan saya. Kemudian ini di sini ada pilihannya. Jika ini ada biru di kotak semuanya, itu artinya jika kita klik ini itu action apa. Nah, di sini ada delete, edit, go to menu, go to detail. Itu kita ambil go to menu. Apa itu go to menu? Nanti kita jelaskan setelah UX-nya selesai. Kemudian pengaturannya untuk card, silahkan misalnya ini yang mana tampilannya, ini tidak tampil, ini adalah tampilannya nanti di atas. Kemudian ini yang tampil adalah yang ini aja, nama. Ini untuk gambar, kemudian ini yang lainnya bisa sesuai kreasi. Silakan diklik-klik aja, kemudian dilihat perbedaan tampilannya. Kemudian kita buat tadi monitor, bentuknya dashboard. Sebelumnya tentu kita harus membuat tampilan-tampilan ini, tampilan kontribusi, tampilan profit chart, profit dalam bentuk table, gitu. Kita harus membuatnya terlebih dahulu, baru nanti membuat dashboard. Jika mau ada tambahin lagi ya bisa di sini tambahin apa lagi gitu. Oke, itu untuk dashboard. Kemudian untuk pembelian ya pakai table saja standar. Kemudian di shotnya pakai tanggal, descending, jadi tanggal yang paling besar itu yang di atas, jadi transaksi terakhir itu nanti akan ada di atas. Kemudian di grupnya by jatuh tempo dan segala macam. Kemudian untuk penjualan ini sama, tipenya table, kita show juga by tanggal juga, descending juga. Kemudian mau kita grupkan by user juga bisa. Oke, sudah penjualan. Kemudian untuk produknya tipenya tadi deck, bisa sesuai selera lah, sesuai selera kira-kira yang sesuai apa. Kemudian tadi profil chart yang kita buat, kita masukkan jadi satu ke dalam monitor tadi yang tipenya dashboard. Chartnya seperti ini, yaitu dari kolom bulan, karena kan kolom bulan kita mengandung total dari penjualan tiap bulannya dan total pembelian tiap bulannya, kemudian profit tiap bulannya. Buat sama seperti ini aja, silahkan di duplicate. Kemudian untuk tab sama pengaturannya, yaitu ini pakai dari bulan, kemudian
berbentuk tipe table. Kemudian untuk kontribusi sini pakai agregat, kemudian sum total kita pilih tahun. Kemudian supplier dalam bentuk table saja standar, yang penting for this datanya kita buat supplier. User juga sama. Kemudian settings ini yang terpenting menurut saya, di finish view-nya silahkan cari ke menu. Jadi ketika sudah selesai melakukan login, maka akan diarahkan menuju ke tampilan menu yaitu ini. Jadi setelah orang login maka akan ke sini gitu. Kemudian ini settings, dan di sini juga settings. Ini penting, tetapi namanya kita yang ditampilkan adalah masuk. Ini adalah salah satu fungsi kenapa di sini ada nama, di sini ada menu. Biar ini secara sistem karena tidak bisa dirubah, default. Sedangkan ini adalah biar tampilannya masuk akal gitu, atau biasa digunakan pada umumnya. Misalnya sini ada pembelian form atau segala macam, jadi tidak perlu sesuai dengan yang di sini. Apalagi kendala bahasa, misalnya formulir harus kita tulis form apa segala macam, maka kita membutuhkan nama ini untuk menjembatani tampilan. Kemudian kita tadi di menu ada action yaitu go to menu, itu kita buat hanya satu saja. Action yang kita buat di sini yaitu kita namain misalnya go to menu, kemudian for record tabelnya menu kita pilih go to another view within this apps. Kemudian targetnya link to view tampil menu. Oke ya. Jadi bukan nama tapi menu. Karena ini yang sesuai yang di sistem. Go to menu tadi kita defaultkan untuk ketika kita klik tampilan ini. Nah, ini kita pilih go to menu. Oke, itu saya kira untuk tutorialnya sudah semua saya sampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Like jika Anda menyukai video ini, dan share jika kira-kira ada teman atau relasi yang membutuhkan tutorial seperti ini, dan subscribe untuk terus mengikuti tutorial-tutorial pembuatan AppSheet yang lain. Terima kasih.